Shalom. Belum pernah saya di tempat ini, tapi saya merasa senang dan saya berdoa supaya tempat ini bukan cuma sekian, harus bertumbuh bertambah. Ya, supaya tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru. Karena inilah waktunya kita memenangkan jiwa-jiwa baru. Karena masanya sudah dekat. Kerajaan Allah sudah datang, maka kita perlu membawa jiwa-jiwa itu untuk dimenangkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang sudah diberi oleh Bapak Gembala Iman dan Firman Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin ajak saudara membuka satu bagian dari firman Tuhan, ini 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13, tapi nanti kita akan baca bertahap-bertahap, jangan ditutup. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 10 ayat pertama hingga 13. Saudara, presiden pertama kita, Insinyur Dr. Soekarno atau yang dikenal dengan Bung Karno, pernah berkata, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau yang disingkat jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Memang betul, kita tidak boleh melupakan sejarah. Demikian juga kehidupan iman kita. Kita tidak boleh melupakan sejarah perjalanan iman percaya kita. Karena kita tahu umat Allah itu berjalan melalui kehidupan yang penuh tantangan, percobaan, tetapi sejarah membuktikan bahwa kita lewati semua dengan kemenangan demi kemenangan. Karena itu kita mau belajar hari ini. Iman dan firman Tuhan itu punya relasi yang kuat di dalam kehidupan kita semua. Ya, maka saya katakan tadi sekali lagi, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yuk kita buka 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Tapi kita baca dulu pertama kali 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Satu Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Mungkin diganti. Oke, pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 1 hingga ke-4 yang demikian firman-Nya. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Saudara, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka jalan di padang gurun, di mana mereka tidak mungkin menanam. Mereka tidak mungkin bercocok tanam, apalagi menunggu hasilnya. Tidak mungkin. Karena mereka harus berjalan terus di padang belantara itu untuk menuju negeri perjanjian, yaitu tanah leluhurnya, yaitu Israel. Jadi mereka tidak mungkin menanam, tidak mungkin melakukan pertanian di dalam perjalanan mereka itu. Lalu bagaimana mereka bisa makan? Tidak mungkin mereka bisa makan. Kecuali kalau makanan itu disuplai dari surga, disuplai oleh Tuhan. Maka Tuhan memberikan mana. Ya, mana dari surga itu sampai hari Jumat, Sabtu, libur, Minggu mulai lagi. Maka kalau hari Jumat mereka harus ngambil 2 kali lipat. Jadi hidup umat Israel itu adalah
menerima mana dari surga hari lepas hari. Nah, mana dari surga ini merupakan tanda kasih dan pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Dan firman Tuhan itu terus diberikan secara teratur, secara cukup setiap hari kecuali hari Sabtu. Dan umat Israel merasakan pertolongan, perlindungan dan berkat Tuhan setiap hari. Dan di dalam perjalanan inilah umat Allah tahu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mungkin zaman sekarang nyanyinya mana lagi, ya. Jadi kita harap tiap hari ada mana turun dari surga, mana lagi, mana lagi. Dan itu sebenarnya gambaran daripada kehidupan umat Allah. Bahwa sebenarnya kita ini tiap hari menantikan berkat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita jangan ngesok bahwa kita bisa kerja keras dan mencukupi hidup kita. Tidak mungkin. Kalau bukan karena berkat Tuhan, kita tidak akan bisa mencukupi kebutuhan hidup kita. Ini harus kita pegang teguh. Hidupku adalah karena anugerah berkat Tuhan. Dan ini yang Rasul Paulus ingatkan buat jemaat di Korintus. Ingat Bung, kamu tuh hidupnya bergantung dari Allah seperti nenek moyangmu dulu. Menerima berkat dari surga tiap-tiap hari. Jadi itu juga yang harus disampaikan pada saudara dan saya. Bahwa saudara dan saya ini tiap hari boleh merasakan berkat Tuhan lepas hari. Dan kita harus berkata tiap hari kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati aku hari ini. Dengan makanan kami yang secukupnya. Maka Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapak kami itu bukan berilah kami tahun ini makanan secukupnya. Berilah kami pada hari ini makanan secukupnya. Artinya bahwa setiap hari kita percaya Allah menyertai dan memberkati kita. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya. Jadi jangan kita berpikir Tuhan itu bekerjanya bulanan, tahunan, tidak. Hari lepas hari. Dan kita harus percaya. Penyertaan itu luar biasa. Tidak ada hari yang tidak Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Makanya disinilah Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus. Jemaat Korintus, ingat loh. Tuhan itu memberkati kamu tiap hari. Dan berkat yang paling besar, ayat keempat adalah memberikan Kristus kepada kita semua. Dan ialah berkat yang terbesar yang tiada taranya, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan inilah anugerah yang paling besar yang dinikmati dunia sampai hari ini. Walaupun dunia seringkali tidak mengakuinya. Tapi inilah berkat Tuhan yang terbesar. Tanpa Kristus diberikan kepada kita, hidup kita akan sia-sia. Tapi oleh karena Kristus diberikan pada kita, hidup kita menjadi luar biasa. Hidup kita menjadi berkat yang berkesinambungan. Dan oleh karena Kristus, kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Ini yang Rasul Paulus ingin ingatkan kepada jemaat Korintus. Ini yang Rasul Paulus ingin ingatkan kepada kita. Ya, bahwa Anda dan saya boleh bersyukur karena kita dipelihara Tuhan sampai Dia memberikan anak yang tunggal Yesus Kristus kepada kita. Ini anugerah yang luar biasa. Karena itu pada ayat ke-5 dan ke-6 Tuhan Yesus berkata begini. Ayat 5 dan 6. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dan mereka karena mereka dibinasakan di padang gurun. Supaya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat.
Saudara, di dalam kenyataan bangsa Israel yang dituntun keluar, diberi mana setiap hari, mereka ternyata bukan bangsa yang tahu berterima kasih, tapi bangsa yang komplain, mengeluh, marah-marah, merengek-rengek, memaki-maki. Bangsa yang tidak tahu berterima kasih. Betapa menyedihkan sekali. Umat yang dipelihara Allah tidak tahu berterima kasih. Taunya hanya komplain, marah-marah, bersungut-sungut. Dan itu juga menjadi gambaran umat Allah hari ini. Yang sudah diberkati Allah dengan bermacam-macam berkat, tapi tetap bersungut-sungut, ngomel-ngomel. Sehingga hati Allah itu sebenarnya sedih sekali melihat umatnya dulu maupun hari ini. Karena umatnya tidak tahu berterima kasih. Ini satu peringatan, kata Rasul Paulus. Peringatan buat kita. Jangan kita itu bersungut-sungut. Jangan kita ngomel-ngomel melulu. Saya jamin cuma di sini tidak ada yang ngomel ya. Amin ya. Mudah-mudahan. Kalau orang bilang alhamdulillah ya. Saudara, sungguh kita ini sering kali jadi bangsa yang ngomel. Kalau lagi diberkati haleluya. Begitu berhenti berkatnya haleluya. Kita harus menjadi satu bangsa yang selalu bersyukur, berterima kasih, memuji menyembah Tuhan apapun keadaan kita. Kita tetap harus haleluya, jangan halelayu. Haleluya, terus. Dulu ada orang nyanyi begini, meskipun beras mahal, haleluya. Orang bilang, beras mahal kok haleluya. Lah inilah namanya orang Kristen. Harus haleluya terus. Ya. Jangan halelupa. Ya, haleluya. Jadi kita terus haleluya, haleluya, haleluya. Jadi kalau ada orang bilang haleluya itu betul-betul satu ungkapan hati yang sungguh-sungguh. Jangan cuma ikut-ikutan haleluya, haleluya. Tanya apa sih? Enggak ngerti aku, pokoknya ikut aja. Ya, kita harus tahu persis kenapa kita bilang haleluya. Karena kita merasakan tangan kasih pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, kalau kita tahu itu, lalu bagaimana? Kita dikatakan pada ayat tadi 5-6 itu, bagaimana Tuhan itu begitu baiknya mengasihi kita. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Kita ingat waktu mereka keluar dari Mesir, mereka membangun patung, kumpulkan semua. Karena Musa naik atas gunung nggak turun-turun. Jangan-jangan Musa mati. Waduh, kita nggak punya pemimpin. Lalu bikin patung. Maka waktu Musa turun, batu yang dibawa itu dilemparkan untuk menghancurkan patung itu. Kita lupa bahwa kita seringkali menyembah berhala. Ada orang tanya, Pak, tapi saya itu enggak ada patung loh di rumah saya. Berhala tidak harus patung. Apa saja yang kamu puja-puji lebih dari Tuhan, itu namanya berhala. Anak bisa jadi berhala? Anak bisa jadi berhala? Bisa. Tidak punya anak, dapat anak, wow senangnya bukan main. Oh, ini sekalian itu anak. Loh, contohnya siapa? Abraham. Tidak punya anak. Wah, akhirnya punya anak malah jadi terlalu dipuja-puja sampai Tuhan bilang, Abraham, bawa anakmu, korbankan di bukit Muria, di Gunung Muria. Betul tidak? Dia jalan sama Iskak sana. Itu Iskak di jalan mungkin tanya, Pak, ini mau ngapain sih, Pak? Pokoknya kita naik saja. Lu lah, tapi mau ngapa, Pak? Wah, bingung dia menjawab. Lu mau gua korban ini kan nggak mungkin. Tapi begitu dia sudah naik dan meletakkan kayu-kayunya, dia angkat Iskak, dia mau letakkan. Tuhan bilang, stop.
aku tahu engkau memang betul-betul mengasihi aku lebih dari Iskak. Abraham lulus ujian. Kita seringkali tidak sadar, kita memuja-muja apa yang kita punya. Luar biasa, ada orang yang memuja-muja pasangan hidupnya, ada yang memuja-muja tokonya, ada yang memuja-muja usahanya, ada yang memuja-muja segala macam. Tapi ingat satu hal, yang tertinggi dalam rumah tanggamu, yang tertinggi dalam hidupmu hanyalah Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Itu harus kita yakini, harus kita pegang. Jangan menyembah berhala. Loh, berhala apa Pak? Ya apa saja yang kamu puja-puji itu berhala. Dan yang paling kuat zaman ini jadi berhala adalah duit. Betul tidak? Berhala kita yang paling kuat hari ini adalah duit. Karena orang berani berkata, tidak ada uang, tidak ada kehidupan. Money is power, betul? Uang itu berkuasa. Ini gambaran bahwa manusia sudah memuja-muja uang lebih dari segala-galanya. Coba kalau saudara tidak punya uang, jatuh cinta pada seorang wanita, kira-kira wanitanya mau enggak? Ya, oh enggak punya duit macam-macam lagi. Ya, kalau enggak punya duit ya memang harus tahu diri, ya toh? Tapi kita ini belum tentu punya duit banyak. Tapi harus kerja keras, sungguh-sungguh bekerja. Jadi kalau kita mau punya istri harus tahu, saya harus kerja sungguh-sungguh untuk menghidupi istri dan nanti anak-anakku. Nah kalau kita malas-malasan gimana? Ada orang bilang cari istri yang kaya Pak. Ya kalau saya jadi istrinya gue tabokin gitu. Enak aja memangnya mau nunut hidup gitu. Ya jadi kita harus tahu. Money bukan yang powernya. Kalau money is power tidak. Di dalam Yesus, Yesus itulah yang utama. Yesus itu kemenangan hidup kita. Apapun yang kita hadapi bersama Yesus, kita pasti menang. Ini harus yakin. Ya. Jadi jangan memberhala apapun termasuk duit. Yang kedua, yang 8. Ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Waktu itu umat Allah itu lihat bangsa lain, ceweknya cantik-cantik, wah mereka jatuh cinta, hidup. Akhirnya Tuhan berantas mereka habis-habisan. Masalah ini masalah yang rumit pada hari-hari ini. Karena ini masalah yang namanya masalah seksual. Kita dihadapkan dengan kenyataan ini. Ada orang tanya, loh Pak, seks itu apa dosa? Seks tidak berdosa. Tapi orang yang menyalahgunakan seks itu berdosa. Seks tidak berdosa karena seks itu anugerah Tuhan. Loh, kita semua dikaruniai seks, betul enggak? Kalau kita bilang, oh enggak, oh itu bohong kamu. Semua orang dikaruniai seks. Tapi dipakai untuk kebenaran Tuhan. Bukan untuk seks-seksan, gitu. Sesuka-sukanya sendiri. Bukan. Ya. Jadi kita tahu anugerah Tuhan itu betul. Ya. Jadi seks tidak berdosa, tapi orang yang menyalahgunakan seks itu berdosa. Tuhan jelas kata-katanya. Jangan lu macam-macam. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya. Ya, berikutnya Bu. Ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dan mereka sehingga mereka mati dibakut ular. Ya. Waktu itu bangsa Israel itu
mencobai Tuhan dengan segala macam cara. Bahkan mereka mencoba dengan melakukan banyak hal yang melawan Tuhan. Tuhan langsung kirim ular, pagut ular semua. Mati teriak-teriak mereka, Tuhan tolong saya loh. Saudara, kita seringkali melakukan banyak perkara-perkara yang melawan Tuhan. Jangan kaget kalau sudah dipagut ular. Jangan kaget kalau sudah mengalami malapetaka dan bencana. Kita harus ingat, sumber kekuatan kita itu Tuhan. Sumber kehidupan kita itu Tuhan. Sumber segala-galanya dalam kita adalah Tuhan. Tuhan adalah the only one. Dia hanya satu-satunya yang kita puja dan kita puji. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini kecuali nama Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kita tidak boleh merubah-rubah sendiri. Ini sudah aturan mainnya begini. Turutilah, lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, lanjutkan Bu. Ayat 10 sampai 13 awal. 10 aja. Ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, waktu itu umat Allah itu kerjaannya itu mesti bersungut-sungut. Tidak ada makan bersungut-sungut. Tidak ada ini bersungut-sungut, tidak ada itu bersungut-sungut. Pokoknya selalu kalau kesah bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan marah. Mereka dipagut ular. Kita juga hari-hari ini seringkali bersungut-sungut. Tuhan kenapa kok begini? Tuhan kenapa kok begitu? Tuhan kenapa dia begitu, aku kok begini? Selalu bersungut-sungut dalam hidup kita. Merasa kita ini tidak dijagai dan diberkati Tuhan seperti orang lain. Berapa banyak rasa iri hati itu ada di hati kita. Kita merasa tidak dipelihara Tuhan seperti orang lain. Makanya kita lalu komplain. Bersungut-sungut. Ingat saudara, saudara bersungut-sungut, Tuhan tidak suka. Kalau kita itu namanya anak Tuhan, bukan bersungut-sungut, selalu bersuka cita. Ya tak? Loh Pak, kalau untung bersuka cita bener Pak. Lah kalau rugi bersuka cita itu gimana sih? Ya enggak masuk akal dong. Nah ini, kalau kita rugi, mestinya kita mesti apa? Dilihat kenapa kok aku rugi. Oh karena bodohnya aku, ya kita perbaiki. Oh karena salahnya aku, ya kita perbaiki. Tapi kalau kita sudah tahu semua benar kok tetap rugi. Kita tinggal memuji Tuhan aja. Tuhan, aku tahu Engkau pasti punya rencana yang baik dalam hidupku. Ya tak? Udah kita periksa semua benar, kok tetap rugi? Pasti Tuhan punya rencana yang baik. Ada keluarga yang hidupnya sungguh-sungguh bikin usaha gagal. Lalu istrinya bilang gini, Pak, kalau kita gagal terus gini sehabis-habisan loh kita Pak. Apa kita enggak ganti kerjaan lain? Papanya bilang, Mah mau ganti kerjaan lain, kerja apa lagi? Aku enggak ngerti. Lalu istrinya bilang gini, yuk kita sembahyang sama Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan supaya kita tahu kira-kira kerjaan apa yang cocok untuk kita. Mungkin kerjaan ini tidak cocok. Akhirnya mereka menemukan pekerjaan yang baru dan ternyata pekerjaan itu sangat diberkati. Mereka sukses, mereka berhasil, mereka diberkati. Mereka merasakan tangan cinta Tuhan. Dan ada orang tanya, jadi kamu sekarang diberkati Tuhan, dicintai Tuhan. Dulu kamu berarti dibenci Tuhan dong. Buktinya kamu tidak diberkati. Lalu istrinya bilang apa? Salah kamu. Aku juga dicintai Tuhan, diberkati Tuhan. Cuma Tuhan tahu ini tidak cocok buat aku, makanya aku
beri kegagalan supaya aku ganti pekerjaan. Dan sekarang ternyata dengan pekerjaan yang baru ini aku berhasil. Jadi Tuhan itu enggak jahat. Tuhan itu nuntun kita untuk ngerti ini bukan untuk kamu. Kamu mesti ganti pekerjaan. Nah, kita seringkali maunya ini ya maunya ini. Aku enggak peduli Tuhan suka enggak suka, pokoknya aku sukanya ini. Udah titik. Ya hancur berantakan ya sudah urusanmu. Kita harus selalu sensitif. Peka dengan Tuhan. Kalau ini memang harus saya lakukan Tuhan. Hancur lebur pun aku maju terus bersama engkau. Tapi kalau ini bukan yang kau kehendaki Tuhan, aku ganti. Harus berani. Kita adalah anak-anak Tuhan yang apa? Yang sungguh-sungguh setia mengiring Dia. Jadi bukan maunya aku, tapi maunya Tuhan. Jadi dengan demikian, kalau itu maunya Tuhan, pasti kita akan diberkati. Tapi kalau maumu sendiri, ya urusanmu sendiri. Tanggunglah apa yang kamu alami. Nah, pertanyaannya mesti gini, lalu Pak, saya tahu ini maunya Tuhan atau tidak gimana? Ayo, betul nggak? Kita pasti akan ngomong gitu. Maunya, tahu ini maunya Tuhan atau tidak gimana? Nah, inilah, disinilah pergumulan anak-anak Tuhan. Untuk tahu maunya Tuhan, kita harus berani berkata begini, Tuhan, kalau ini maumu, bukakan jalannya. Tapi kalau bukan maumu Tuhan, tutup pintunya rapat-rapat supaya aku tahu bahwa ini bukan jalan yang kau kehendaki. Harus berani bilang Tuhan, kalau bukan tutup pintunya rapat-rapat. Waduh tuh Pak, wong dibuka aja susah kok ditutup. Ya tak? Loh ini benar, kalau kamu memang mau setia ya berani tutup pintunya rapat-rapat Tuhan. Supaya aku tahu, ini bukan jalan yang kau kehendaki. Sebab manusia itu bisa tahu hanya karena pengalaman. Kau dengar dari surga suara, hei Barnabas, stop itu bisnismu. Ganti ini, oh haleluya puji Tuhan. Untungnya kuping kita budek ya. Enggak, untungnya Tuhan itu enggak caranya begitu. Caranya itu melalui peristiwa demi peristiwa, pengalaman demi pengalaman. Kita tahu ini bukan kehendak Tuhan, ini kehendak Tuhan. Jadi orang kalau tanya saya, Pak ini kehendak Tuhan bukan, alami, jalani. Sebab saya tidak bisa bilang ini jalan Tuhan atau bukan. Pengalaman hidupmu lah yang akan tahu bahwa ini jalan Tuhan atau bukan. Ya. Jadi dengan demikian kita tahu persis. Next Bu. Ayat 11 ya. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir setelah tiba. Ya. Ini semua kejadian-kejadian dialami ini di 1 Korintus 10 ini dari atas sampai ayat ke-10. Pengalaman-pengalaman itu mengajarkan kita untuk kita tahu, oh inilah jalan yang Tuhan kehendaki. Ini jalan yang tidak Tuhan kehendaki. Jadi pengalaman perjalanan iman kita itu akan kelihatan melalui kehidupan kita. Tidak bisa kita mau cuma dengar suara dari surga, yes or no, tidak. Lewat pengalaman iman, pengalaman hidup bersama Tuhan, kita akan tahu ini yang Tuhan mau atau ini yang Tuhan tidak mau. Maka saya selalu ingatkan pada jemaat saya, jangan nunggu suara Tuhan itu artinya ada tiba-tiba suara dari surga. Hai anakku, ini bukan jalanmu. Kamu tidak akan pernah dengar suara itu. Tapi lewat pengalaman engkau tahu Tuhan bicara pada dirimu. Ini betul, ini salah. Ini oke, ini tidak oke. Ini yes, ini no. Pengalaman hidup. Pengalaman bersama Tuhan Yesus. Makanya saya selalu katakan kekristenan itu selalu melalui pengalaman hidup. Bukan dengan teori-teori. Bahkan ada orang yang kalau mau tahu jawaban Tuhan langsung berdoa, buka Alkitab, brek, yang di depannya itu yang dianggap benar. Ternyata waktu dibuka dikatakan
kita menghadapi firman yang mengatakan jangan kamu hidup seperti orang-orang dunia. Kaget dia. Jadi berarti saya harus hidup menurut jalan Tuhan. Iya. Tapi saya bilang hati-hati. Jangan main buka Alkitab sembarangan. Itu belum tentu jawaban Tuhan. Loh, tapi bisa enggak? Oh bisa. Saya ngalamin saudara. Saya ngalamin. Waktu saya di Australia tahun 83. Tahun 85 apa 84 lupa saya tahunnya persis. Saya difitnah orang sampai saya diusir dari Australia loh, saudara. Bayangkan. Saya ini tidak ada salahnya apa-apa. Diusir dari Australia karena saya dianggap tokoh komunis. Hebat toh. Hebat loh saya. Untuk jadi tokoh aja susah itu. Saya diusir. Waduh, kayak apa kagetnya. Istri saya nangis gimana, anak saya bingung. Gitu. Anak saya masih kecil waktu itu. Nggak begitu ngerti, yang ngerti. Ya. Terus saya buka Alkitab. Ini nggak boleh diikuti orang lain loh ya. Ini pas saya, ini pas sekali lagi susah buka Alkitab. Markus 11, 24-25. Apa yang kamu minta kamu sudah menerima. Percayalah itu milikmu. Waduh, saya langsung haleluya puji Tuhan. Amin, amin, amin. Loh, ya. Ini saya ngalami. Saya bangunkan istri saya. Mam, ada firman Tuhan. Apa yang kamu minta kamu sudah menerima. Percayalah itu milikmu. Istri saya ngambil ngantuk-ngantuk marah. Kamu terima apa? Mau kamu diusir dari Australia. Wah bingung juga saya. Aduh bingung nih. 2 hari kemudian ada cukong datang. Anak-anaknya itu saya pelihara rohaninya sampai baptis sampai segalanya. Si cukong ini datang bilang gini, Pak cari pengacara yang hebat. Aku bayarin. Oh coba. Cari pengacara yang hebat aku bayarin. Hati saya bilang no. Saya bilang terima kasih. Saya enggak bisa. Loh Pak, ini kalau Bapak bisa diusir cilaka loh, malu-maluin loh Pak. Surah aku percaya Tuhan. Loh percaya boleh, tapi mesti diurus Pak. Lah iya tapi aku enggak ngerti caranya ngurus, belum tahu aku. Pokoknya aku enggak mantep pakai pengacara segala macam. Padahal mau dibayarin loh Saudara. Tapi lewat waktu bisa saya itu ketemu anggota DPR. Dia bela saya. Wah, saya tidak pernah bayangkan loh anggota DPR. Ya baru kenal dibelain. Sampai berhasil sukses. Akhirnya dia jadi menteri, akhirnya jadi menteri imigrasi, jadi sahabat saya. Waktu saya dikukuhkan jadi pendeta di Australia, dia datang sebagai menteri, kaget semua. Tamunya itu menteri loh, sampai pejabat konsulat bilang, Pak aku nggak bisa datang, maaf loh ya Pak yo. Nah, saya tahu ada yang mempengaruhi pasti. Saya bilang Mas rapopo, enggak apa-apa. Tapi kamu tahu nanti malam menterinya datang. Apa ya? Wah bingung dia. Akhirnya dia datang juga. Tasnya nyambut dan sebagainya. Pulang dia deketi saya. Sorry ya Pak ya. Ya rapopo, tapi melain kali jangan dengerin suara orang gitu. Sampai sekarang jadi sahabat saya. Dia pernah jadi ketua pemilihan umum seluruh Indonesia, seluruh dunia. Pertama ketemu orang dari Melbourne yang tanyakan, gimana kabarnya Pak Barnabas? Duh Pak, belum tanya saya, udah tanya Pak Barnabas. Karena dia tuh begitu sangat berkesan. Persahabatan kita tulus. Nah, saya beritahu saudara, hidup itu tidak segampang itu. Tapi bersama Yesus kita pasti menang. Ini harus kita pegang. Jangan takut. Ya. Bersama Yesus kita pasti menang. Maka ayat 11 tadi bilang apa? Bu, ulangi lagi Bu ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu yang dimana zaman akhir telah tiba. Keep going. Terus ya 11. 12 ya. Nah. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh.
Ya. Jadi kalau kita sudah percaya Tuhan, kita berhasil, kita sukses, jangan merasa diri kita hebat. Kita merasa sukses, kita berhasil, kita tepuk dada. Akhirnya kita bisa jatuh. Banyak orang Kristen yang berhasil, bersaksi luar biasa. Tapi akhirnya bukan Tuhan yang dia saksikan, tetapi saya. Saya mengalami ini, saya mengalami saya. Akhirnya sayanya yang lebih baik, banyak daripada Tuhannya. Ini bukan di sini, kalau di sini baik-baik semua ya. Maksud saya tempat lain. Kita sering kali bersaksi itu bukan untuk membanggakan Tuhan, tetapi membanggakan diri sendiri. Bukan Yesusnya tapi sayanya. Nah ini tidak boleh. Kesaksian yang benar itu adalah menyaksikan Yesus Kristus. Bukan menyaksikan diri kita. Karena itu kita harus percaya bahwa di dalam Yesus hari-hari baik masih di depan kita. Bersama Yesus kita pasti diberkati, kita pasti menang, kita pasti berhasil. Ini harus kita pegang. Apapun saudara saat ini, mengalami pergumulan apapun, mengalami masalah apapun, jangan takut. Maju terus bersama Tuhan. Dan kita tidak mungkin kalah. Nah, ini yakin ya. Jadi bersama Yesus kita tidak mungkin kalah. Maka itu ayat 13 itu kunci yang paling penting. Ayat 13. 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Biasa, bukan istimewa, bukan luar biasa. Kita tuh udah ngalamin cobaan, oh Tuhan kenapa aku begini, kenapa berat sekali bebannya, kok enggak seperti tetanggaku itu. Wah, mulai banding-bandingin sama orang, betul gak? Kebiasaan kita tuh banding-bandingin. Padahal kalau kita ngalami seperti tetangga kita mungkin lebih celaka lagi kita. Tapi kita bilang aku enggak seperti orang lain, Tuhan kok berat sekali loh. Saudara, kalau Tuhan memberikan ujian beban pada kita, itu Tuhan tahu kekuatan kita. Kalau kamu cuma kuat mikul 100, Tuhan tidak akan memberi 120. Paling banter 90. Artinya apa? Tuhan tidak pernah memberi pencobaan lebih dari kekuatan kita. Jadi kita pasti sanggup dan kuat menangkap dan menahan pencobaan-pencobaan itu. Maka orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, jangan takut menghadapi cobaan. Karena cobaan itu tidak lebih dari kekuatan kita. Itu artinya kita pasti bisa mengalahkan pencobaan itu. Karena pencobaan itu dikatakan pencobaan yang biasa. Loh, gitu. Bukan yang luar biasa. Yang biasa. Maka saya sedih sekali kalau ada orang dan nangis-nangis bilang, aduh Tuhan kenapa kok begitu kejam engkau ini. Tuhan kok kejam piye toh? Gimana toh Tuhan kok kejam? Tuhan tuh sayang banget sama saudara dan saya. Dan kadang-kadang kalau sayang tuh diselentik, gitu, dijewer, dicubit, gitu. Tapi tidak akan lebih dari kekuatan kita. Tapi kita harus tahu, kalau sudah dijewer, sudah dicubit, lalu harus apa? Bertobat. Kalau orang Jawa bilang ojo ngeyel, ya toh. Saya tidak tahu bahasa Indonesia ngeyel apa, saya bilang jangan ngeyel pokoknya. Harus bertobat. Karena kalau kita bertobat, kita akan lewati semua masalah itu dengan kemenangan demi kemenangan. Karena cobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Ingat itu ya, kalau menghadapi masalah itu harus ingat ini pencobaan biasa. Jangan nangis-nangis, Tuhan kenapa aku seperti ini, bebanku begitu berat, enggak seperti orang lain. Itu udah mulai banding-bandingkan tuh ngawur itu. Enggak boleh. Yang kamu alami cocok untuk kamu. Ya.
ada orang dengan kecewa berdoa, Tuhan, Engkau tidak adil. Aku kurang apa ikut Engkau? Aku kurang apa melayani Engkau? Tetapi kenapa Engkau memberi beban yang begitu berat terhadap hidupku? Itu doa itu salah banget. Salah banget. Sebab Tuhan bilang pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa, tidak lebih dari kekuatanmu. Tuhan tahu, wong kamu kuatnya 100 kilo, gak akan gua kasih 100 kilo. Paling banter 90 kilo. Itu Tuhan tahu. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Jangan sampai kita itu malah di tengah beban yang berat malah ngeritik Tuhan. Gitu. Komplain sama Tuhan. Kenapa Engkau memberi aku beban seberat ini? Tidak seperti orang lain. Kalau Tuhan ini agak menjengkelkan lalu bilang gini, oke, aku kasih punya tetanggamu. Kok Tuhan makin berat? Loh, tadi katanya tidak seperti tetanggamu. Ya, jangan main-main. Wong kita nggak tahu bebannya orang itu kok nganggapnya kok tidak seperti tetangga saya. Bebanmu cukup untuk kamu. Ya, tidak usah ngeyel, jangan usah merengek-rengek. Tidak ada. Karena pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Ingat, dicoret di Alkitab kita, pencobaan yang biasa. Tidak lebih dari kekuatanmu. Dan kalau kita tahu itu, maka perjalanan hidup kita akan penuh dengan apa? Kemenangan demi kemenangan. Saya mengalami hidup penuh tantangan. Waktu saya sakit mata, itu bukan sekarang, saudara. Sejak SD kelas 1, saya sudah punya problem mata. Lalu dikirim ke dokter Yap yang terkenal waktu itu di di Jogja. Dioperasi. Semua orang yang sama-sama saya berhasil. Saya tidak berhasil. Loh, coba lebih menderita lagi. Sudah dioperasi tidak berhasil. Berjalannya waktu kan jalan terus. Tapi anehnya, ini anehnya, saya pakai kata anehnya. Perjalanan hidup saya itu tidak langsung gagal. Tapi jalannya lancar-lancar saja. Loh, coba, dengan kelemahan saya lancar-lancar saja. Itu kalau waktu SMP, kalau di pelajaran agama itu 2 kali seminggu, yang 1 kali itu pasti Bible study, pemahaman Alkitab. Di sekolah itu Alkitabnya kecil-kecil, yang saku tuh, masukkan saku itu. Lah saya baca nggak bisa. Jadi kalau pas giliran saya pas lewat orang lain, tetangga saya ganti, nggak mungkin saya baca. Oh, nggak bisa baca, Alkitab sekecil Alkitab saku nggak bisa baca. Tapi saya ingat sekali guru saya bilang gini, kamu tidak boleh meremehkan saya, maksudnya tidak boleh meremehkan ini. Siapa tahu nanti justru dia yang akan menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Loh. Ya, coba, saya itu pendeta, itu guru agama itu ngomong begitu. Saya waktu itu ya nggak tak pikir itu. Tapi nyatanya setelah saya mau masuk teologi ya, lebih bingung lagi, saudara. Saya ini orang yang rajin ke gereja, tapi tidak aktif di gereja. Ngerti ya? Rajin gereja tapi tidak aktif di gereja. Aktif saya di banyak organisasi macam-macam. Di luar gereja. Waktu mau saya terpanggil jadi hamba Tuhan itu dalam satu KKR, pendeta tanya, siapa orang muda yang mau menyerahkan hidup untuk Tuhan? Banyak orang muda tidak mau menyerahkan hidup untuk Tuhan. Saya itu berdiri. Lalu dia bilang, datang sini maju, saya doain. Saya juga bingung, karena saya perginya pakai sandal japit, sudah. Waduh, ini gimana ini? Jadi maju, dia difoto lagi, waduh gawat nih. Yang maju ada 5 atau 4 orang, lupa saya. Terus didoakan. Dari yang maju itu, yang akhirnya masuk teologi cuma saya. Ini baru daftar teologi. Waktu daftar itu ya sudah, waktu mau wawancara itu. Setelah tertulis kan wawancara. Sini tokoh pemuda, ini tokoh apa, guru sekolah minggu, wah hebat-hebat semua.
Saya duduk di situ sambil bahasa Jawanya denger-denger, bingung aku. Lah aku nggak pernah aktif apa-apa ya. Aktifnya di organisasi di luar gereja, di gereja nggak pernah ikut apa-apa. Bingung lihat gini, lihat gitu, wah hebat-hebat semua loh. 120 orang yang terima cuma 30, bayangin saudara. Waduh, piye ini. Ya sudah saya ikuti aja. Kalau tertulisnya saya tahu, saya pasti lulus, termasuk bahasa Inggrisnya. Karena apa? Nah ini makanya saya itu heran ya, Tuhan itu baiknya luar biasa. Waktu saya diuji Alkitab, sungguh-sungguh loh ini, pertanyaan manusia pertama siapa? Nah, nggak usah belajar teologi, ngerti Adam gitu. Bodoh banget orang ngerti, betul nggak? Terus tanya soal air bah, soal apa ya pokoknya semua terkenal aja loh. Itu saya juga nggak ngerti. Apa dosennya ngerti kalau aku ini goblok gitu? Kok pertanyaan itu gampang-gampang? Padahal orang lain itu kalau keluar tanya, waduh macam-macam. Ini itu waduh aku nggak ngerti loh saya bener-bener. Waktu saya itu kok ya gampang-gampang. Maka saya bilang wah ini mungkin dosennya ngerti, nah aku goblok banget itu. Ditanya segala yang gampang-gampang, pokoknya yang orang masuk akal lah. Hari Pentakosta apa ya, semua orang yang ngerti tuh ya. Sungguh-sungguh itu. Jadi saya lulus. Teman saya yang udah aktif sampai sudah tahu dari STM dia pindah ke SMA karena dengar dia harus dari SMA padahal sebenarnya enggak. Dia masuk SMA. Wow, aktifnya di gereja luar biasa, tidak diterima. Sampai dosen majelis gereja marah. Itu orang aktif gitu tidak diterima. Ini dosen ini dikuasai iblis loh, malah dosennya salah gitu. Saya yang orang apa malah katut. Dan lebih lagi saya kasih kesaksian. Saya itu kalau membaca bahasa Ibrani Yunani itu kan cilik-cilik gitu ya, tulisannya kecil-kecil, lebih kecil dari Alkitab. Ora iso maca saya, matanya cukup. Sudah tahu saya kalau sekolah bawa apa? Kaca pembesar. Loh bayangin, sekolahnya pakai kaca pembesar gitu. Apa nekat ini? Sampai ada orang bilang gini, wong sing matane kelihatan aja dora lulus apalagi ini pakai kaca pembesar. Bentar lagi dikeluarkan. Loh coba, apa ada sakit hati dengar gitu ya? Tapi saya boleh percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan kita itu dahsyat. Saya lulus selalu juara nomor 1. Loh coba. Dan orang yang tadi ngomong sebentar lagi dikeluarkan, dia yang dikeluarkan. Nah gitu Pak. Kalau namanya Tuhan itu dahsyat, luar biasa, bener-bener loh. Maka saya kok tanya orang, Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup saya. Yang tidak mungkin terjadi. Dan saya merasakan itu betul-betul tangan Tuhan. Bahkan waktu saya lulus, saya dikerjakan di satu desa kecil namanya Parakan dekat Temanggung. Wes desa tenan sudah. Kita itu hidup dalam perjuangan di desa itu. Neng ya selalu Tuhan berkati. Sampai satu pagi istri saya bilang, ini makanan tinggal ini, udah ada lagi, majelisnya belum memberi berkat untuk kita. Saya bilang ya sudah mau gimana. Saya pergi ngajar. Untuk ngajar di sekolah. Karena kita harus ngajar di sekolah. Dan lucunya sekolah itu lucu. Kalau agama Buddha, Kristen, Katolik nggak dibayar. Yang dibayar hanya guru bahasa agama Islam. Kan pada tanya, ini kita mesti protes. Saya bilang nggak usah lah. Malah protesnya malah dibatalkan semua, malah repot. Ya toh. Kita bisa ngajar saja, puji Tuhan dah. Kasihan anak-anak kita nanti. Jadi kita nggak dibayar. Saya ngajar, pulang ngajar saya bilang, aduh tadi Tuhan itu baik loh. Tante itu ngirimi makanan untuk siang dan malam ini. Puji Tuhan. Jadi kita nggak ada makanan, majelisnya lupa memberi berkat, ada orang kirim makanan. Loh, ini kan namanya tangan Tuhan. Loh. Malamnya baru majelisnya datang, sudah 2 hari lupa dia. Maaf Pak, aku keluar kota lupa. Gimana Pak? Beres, aman. Lalu saya bilang, kamu bikin deg-degan tau enggak? Wah aku kira nggak bisa makan, wah ya nggak malu-maluin tuh, nyantai Tuhan pelihara. Jadi kita ini kalau dalam kehidupan ikut Tuhan, jangan pernah mengeluh, jangan pernah keluh kesah. Percayalah Tuhan memelihara kita luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi tangan Tuhan tangan yang ajaib. Kita tidak usah takut. Kita bisa menghadapi pencobaan apapun. Tapi bersama Tuhan kita pasti berhasil. Bersama Tuhan kita pasti menang. Karena itu hari-hari baik ada di depan kita. Kita jangan takut apa yang akan terjadi esok. Karena
esok ada berkatnya sendiri. Dan kita yakini dengan sungguh bahwa hari-hari baik ada di depan kita semua. Maju terus, pantang mundur. Kita pasti diberkati, kita pasti menang. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Yuk kita berdoa.